Gudang minyak ilegal di Pegayut Pemulutan terbakar. Peminat pencari kerja ke luar negeri di Batu Raja Oku meningkat. Lampu jalan di Kota Palembang banyak yang mati. Dinas Perkim dinilai lamban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang minyak yang diduga ilegal di Pegayut Pemulutan ludes terbakar. Selain menghabiskan bangunan gudang, 3 unit kendaraan roda 4 pun hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga kuat dari pembakaran sampah yang ada di depan gudang. Kebakaran gudang minyak yang diduga ilegal di Jalan Sisinga, Mangan Raja, Pegayut, Pemulutan Ogan Ilir, Senin siang kemarin. Api dengan cepat membakar minyak di tempat penampungan yang menimbulkan kepulan asap hitam pekat yang melayang dan mengotori udara di kawasan Seberang Ulu. Terjadi dengan beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam kobaran api. Petugas pemadaman kebakaran Kota Palembang yang diterjunkan berupaya memadamkan api. 5 unit armada yang diturunkan mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Api belum bisa dipadamkan, sementara petugas pemadam kebakaran masih berusaha melokalisir api hingga tidak meluas. Selain menghabiskan bangunan gudang minyak ilegalnya, 3 unit kendaraan roda 4 pun hangus terbakar. Proses pemadaman masih kita laksanakan sampai saat ini. Kita turunkan berapa armada ya Pak? Ini armada kita untuk saat ini 5 unit. 5 unit dari pos pemadam kebakaran Seberang Ulu 1 dan Seberang Ulu 2. Kalau dari OI belum ada? Kalau untuk saat ini belum ada, padahal ini wilayah OI. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat dan pengguna jalan mengeluhkan akses penghubung antar desa di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim yang kondisinya rusak parah. Jalan ini dikeluhkan warga karena sering terjadi kecelakaan. Pantauan di lapangan terlihat kondisi jalan penghubung Desa Cahaya Alam dengan Desa Danau Gerak, Kecamatan STU sangat memprihatinkan. Akses jalan penghubung antar desa sekitar 2 km ini aspalnya mengelupas dan menyisakan bebatuan bercampur tanah, membuat pengguna jalan kesulitan melintas terlebih saat hujan. Dikeluhkan Mudarman yang tiap hari melintasi jalan menuju ke areal perkebunan dan beberapa desa. Kondisinya sangat parah hingga sering terjadi kecelakaan dan tidak bisa menanjak karena kondisi jalan sangat curam serta licin. Jalan di tebing Cahaya Alam ini memang tak bagus, hanya ini dalam keadaan rusak ini. Habis sekali aspalnya. Udah ngelupas ya? Kalau ada hujan sangat rawan. Mobil ini banyak mundur, slip, motor sama lagi. Jadi sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan namun sering hujan. Sangat memprihatinkan Pak. Apalagi dari Cahaya Alam ke Danau Gerak ini sangat berlubang-lubang Pak. Lubang ya? Apalagi pengguna mobil seperti saya ini kan sangat tidak layak lagi. Sementara Amrullah selaku Kades Desa Cahaya Alam saat ini dikonfirmasi melalui telepon seluler membenarkan kondisi jalan yang sangat parah. Berharap kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan perbaikan jalan penghubung antar desa. Akses jalan ini sangat penting bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mengangkut hasil bumi seperti kopi, sayuran, dan yang lainnya. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat ada sekitar 23 warga di wilayah Oku bekerja di luar negeri atau menjadi TKI.
Di tahun 2023, Disnaker Kabupaten Oku mencatat hingga saat ini ada penambahan 17 warga Oku menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, total TKI asal Oku sampai saat ini mencapai 23 orang. Minat masyarakat Kabupaten Oku untuk menjadi TKI ke luar negeri cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dengan terus bertambahnya jumlah warga yang terdaftar bekerja ke luar negeri guna mencari nafkah. Tenaga kerja atau TKI di Kabupaten Oku kebanyakan bekerja di Malaysia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Mereka mengadu nasib guna mengais pendapatan di luar negeri untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk jenis pekerjaan yang mereka jalani pada umumnya bekerja sebagai tenaga kerja rumah tangga dan ada juga yang bekerja di pabrik. Untuk menghindari penipuan, Disnaker Oku menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih agen penyalur TKI. Warga yang ingin menjadi TKI ada baiknya berkoordinasi dengan pihak Disnaker setempat. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri, kami himbau supaya untuk pemberkasan keberangkatan itu supaya terlebih dahulu melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Karena nanti di Dinas Tenaga Kerja kami bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan rekomendasi melalui PG TKI mana yang aman untuk mereka berangkat. Karena sekarang ini. Dari Ogan Komering Ulu Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar sabu jaringan internasional ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Kedua pelaku ditangkap di atas speedboat saat akan berangkat dari dermaga Kertapati Palembang tujuan Pulau Bangka Belitung. 3 kg sabu kemasan teh Cina berhasil diamankan. Terus. Inilah detik-detik video pengejaran kurir sabu jaringan internasional di perairan Sungai Musi. Kedua pelaku, Rawalidi, 37 tahun, warga Mayorzen Kalidoni Palembang, serta rekannya Zaliar Fani, 47 tahun, warga Desa Opangkaria Banyuasin, tak luput dari kejaran petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Berhasil mendapatkan 3 kg sabu-sabu yang dikemas dalam teh Cina yang rencananya akan dikirim ke Bangka Belitung. 3 kg sabu disimpan pelaku di dalam tas berwarna hitam dan berangkat dari dermaga di Kertapati, Palembang. Sebelumnya, polisi mendapatkan informasi adanya kurir narkoba jaringan internasional. Dari pengakuan kedua pelaku, sabu tersebut pesanan seseorang dan mereka hanya sebagai kurir. Untuk sampai ke Bangka Belitung, kedua pelaku menyewa speedboat seharga Rp4.500.000 dan diakui sudah 3 kali pengiriman. Keduanya mendapat upah sebesar Rp5 juta dalam setiap pengiriman. Bawa berapa barang itu? Mantap, Pak. Bawa berapa barang itu? Ini 3 kilo. Terus sewanya berapa biayanya? tidak tahu satu. 4,5 juta. Oke, sudah berapa kali Bang bawa barang ini Bang? Aku sama dia 3 kali Bang. Kenapa tujuannya Bangka? Tidak tahu Pak. Memang disuruh seseorang ya? Iya. Melalui ponsel? Jaringan internasional, kenapa barang ini dari Cina sampai ke Sumatera Selatan. Modusnya bawa taruh di mana Bang? Kalau modusnya bawanya langsung dibawa dari kurir dari Aceh, terus dibawa ke inisial A tadi. Menggunakan apa nih Bang? Menggunakan darat. Hingga kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan dan pengembangan. Keduanya terancam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Malang yang dialami oleh seorang ojol di Palembang harus kehilangan motor miliknya setelah dicuri oleh 2 kawanan pelaku saat motor berada di parkiran customer. Aksi pelaku pun terekam CCTV. Inilah detik-detik rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor milik korban bernama Gali, 35 tahun, di Jalan Syuhada, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang nekat mencuri sepeda motor pada pagi hari di halaman rumah yang tertutup pagar. Diketahui pelaku memakai helm dengan cepat mencuri sepeda motor yang diduga menggunakan kunci duplikat liter T. Korban yang mengetahui motornya dicuri langsung mendatangi Sentral Pelayanan Terpadu Kepolisian Polrestabes Palembang. Dia jemput CS pertama, berumur saat itu mau subuh,
subuh. Setelah itu sekitar 10 menit saya keluar dari sholat subuh, motor sudah tidak ada. Itu di musola apa sih, di mana? Di pekarangan rumah. Rumah siapa itu, Dek? Rumah CS. Stamer. Oh, Stamer. Laporan korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tabes. Warga dihimbau untuk memarkirkan sepeda motornya dengan aman, berikan kunci pengaman, dan jika malam hari, hindari dari pandangan mata pencuri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pemirsa, harga sayuran di pasar tradisional Kayu Agung mengalami kenaikan lebih dari 100%. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Family 100 di MNC TV. Terbagus di Agustus. Semua yang spektakuler di Agustus. Kompetisi apik lahirnya bintang dangdut berkelas. Rising Star Indonesia Dangdut. Gemerlap Festival menampilkan artis teratas. Road to Kilau Raya. Aksi laga Kungfu Master Legenda Dunia. Blockbuster Jet Li dan Jackie Chan. Terbagus di Agustus di MNC TV. Stop dulu. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Halo pemirsa setia MNC TV wilayah luar Jawa. Scan ulang STB atau TV digital kamu sekarang. Apabila mengalami kendala siaran, segera hubungi MNC TV layanan solusi TV digital melalui call center berikut. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang. Ongki jadikan aku ratamu. Karin. Keren banget loh, Rian. Penampilan mereka yang sangat luar biasa. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Kak Irfan ikutan, tapi dia yang diangkat. Tanya, Ira. 4, Amora. 4, Abel. Habis 100 di MNC TV. Banget. Seperti mati. Audisi kontes Suara Bintang dimulai. Para kontestan akan menunjukkan kemampuan bernyanyi mereka secara langsung di hadapan para juri bintang. Lagu Rayu beneran lagu Rayu orang lain ya? Sama itu nyanyiin tuh aku, kamu nggak tahu. Orang. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Siapa sangka kita bakal ngerasain hidup di masa pandemi kayak sekarang. Semua beradaptasi dengan kebiasaan baru. Virus itu masih ada. Jaga diri dimulai dari kita, untuk kita, dan untuk semua. Ada apa nih? Hei. Berhenti. Stop dulu. Itu tuh, ada tubuh itu. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. KDI 2023 segera di MNC TV. Ada anak. Pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang. MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Kilau Uang Kaget, dan bedah rumah, sampai dengan games nomor 1 di Indonesia. Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Family 100 di MNC TV. Stop dulu. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 70 hingga 80% lampu di jalan kota Palembang mati. Sementara dinas terkait dianggap lamban dalam penyelesaian permasalahan lampu jalan tersebut. Untuk itu, Wakil Wali Kota ambil alih dan turun langsung bersama petugas melakukan percepatan perbaikan lampu jalan tersebut. Banyaknya keluhan warga Kota Palembang terkait mati atau padamnya lampu jalan membuat warga resah. Permasalahan padamnya lampu jalan ini telah dilaporkan ke dinas terkait, namun penanganannya sangat lamban. Menurutnya, laporan kerusakan lampu jalan telah disampaikan beberapa tahun yang lalu, akan tetapi dari dinas terkait dinilai lamban dalam penyelesaiannya. Dari laporan yang ada, 70 hingga 80% lampu jalan di dalam Kota Palembang padam. Permasalahan lambannya penanganan lampu jalan yang hingga saat ini belum juga usai. Wakil Wali Kota Palembang turun langsung bersama para petugas melakukan percepatan perbaikan lampu jalan itu. Meminta Dinas Perkim Kota Palembang dan instansi yang terlibat untuk lebih peka terhadap laporan warga dan segera diselesaikan. Kita masuk ke SU2, terus nanti kita ke IB1, juga ke Gandes dan juga ke ke IB1 ya. Semua ini dalam rangka untuk percepatan pelayanan khususnya lampu jalan yang sudah dikeluhkan warga sejak lama. Harapan kami dengan Wakil Wali Kota bersama rombongan dinas terkait sengaja datang mengunjungi beberapa titik ini. Kami berharap dinas terkait terutama Perkintan dan juga dinas-dinas terkait yang lain untuk betul-betul bisa mempercepat proses perbaikan lampu jalan yang sudah dikeluhkan warga. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pedagang sayur di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluh semakin melambungnya harga sayur-sayuran. Akibatnya pedagang sepi pembeli dan omset yang didapat pun menurun drastis. Harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional Kayu Agung mengalami kenaikan yang sangat drastis. Kenaikan harga sayuran di pasar hingga naik lebih 100%. Hal ini membuat pedagang menjerit. Pasalnya, para pedagang mengaku kesulitan menjualkan sayuran tersebut karena sepinya pembeli. Diduga kenaikan harga sayuran di Kabupaten Oki didasari oleh perubahan musim yang masuk dalam musim kemarau, sehingga pasokan sayuran dari petani pun menipis. Harga sehari yang terpantau naik tersebut adalah buah kol atau kubis dan sayuran sawi. Dua sayuran tersebut biasa dijual Rp8.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Mentimun dari harga Rp6.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Akibat naiknya harga sayuran tersebut, banyak sayuran pedagang tidak laku dan akhirnya membusuk. Naik kalau ya. Cuma harga bawang merah dengan bawang putih masih bertahan. Sayur yang mahal, Kak? Sayur mahal. Timun sekarang mahal. Apa? Timun 12.000. Harga sebelumnya? Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sumatera Selatan kembali menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-10 tahun 2023. Dukungan terhadap masyarakat untuk berolahraga dengan berkebutuhan tersebut akan dilakukan pembinaan oleh pemerintah secara khusus dengan didirikannya pusat pelatihan terpadu yang akan di-groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Sumatera Selatan kembali menjadi tuan rumah olahraga bergengsi. Sebanyak 795 peserta dari 25 provinsi di Indonesia melakukan defile pada pembukaan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-10 tahun 2023 di Palembang Sport Convention Center, Palembang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebutkan, Peparpenas 10 tahun 2023 bukti kepedulian pemerintah dan masyarakat atas kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dalam ajang Peparpenas ke-10 tahun 2023 ini, ada 6 cabur yang dipertandingkan, yaitu atletik, boccia, catur, renang, tenis meja, dan bulu tangkis. Pertandingan 6 olahraga tersebut akan dipusatkan di Jakabaring Sport City pada tanggal 29 Juli hingga 5 Agustus 2023. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri akan melakukan pembinaan kepada atlet Paralimpik. Bahkan akan dibuka pusat pelatihan terpadu untuk para atlet Paralimpik yang akan di-groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada September mendatang. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan pengelolaan dan pembinaan atlet Paralimpik, ya maupun itu hambatan fisik dan intelektual, kami katakan kali ini
treatment kami, pemerintah memberikan dukungan dan juga apresiasinya itu sama dengan atlet yang lainnya. Dan bahkan komitmen kami di akhir tahun ini pusat pelatihan terpadu atlet disabilitas itu akan dibangun dan akan di-groundbreaking oleh Bapak Presiden Jokowi di bulan September. Targetnya juara dong, namanya tuan rumah. Tapi kita ambil manfaat lain lah, bahwa ini menjadi ajang pemulihan ekonomi bagi Sumatera Selatan. Ditunjuk menjadi rumah Pemparpenas, Kopnas, pasti banyak yang datang ke Palembang. Kemarin sudah terinformasi lebih kurang 10.000 kan yang akan datang. Ini bagaimana okupansi hotel, bagaimana kuliner pasti akan meningkat tajam. Itu saja. Terima kasih Pak Menteri. Pembukaan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional oleh Menteri Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo dinampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru disambut dengan tarian Gending Sriwijaya. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.